Coba Greta. Oke. Udah nih. Ya, mulai ya. Nah, ini kan soal nomor 1 itu eh, Rai Rainy Day ya. Shop itu dia menjual 3 jenis produk lah di kota San Francisco. Intinya dia eh, perusahaannya itu sudah sangat menguntungkan ya selama bertahun-tahun. eh, tapi untuk saat ini dia mengalami penurunan signifikan dalam penjualan dan pendapatan wallpaper. Nah, sebagian besar karena perusahaan itu pesaingnya itu ya mereka iklannya mungkin nggak tradisional tapi dia sudah berdasarkan internet gitu, dan juga ada perusahaan yang penjual wallpaper itu menjual dengan harga diskon besar-besaran, dengan pengiriman gratis dan nomor telepon bebas pulsa kepada pelanggan. Nah, ingat ini kan ada 3 produk ya. Kalau yang di sini kan dia ada keterangan Renedy sedang mempertimbangkan apakah akan menutup gerai operasi atau eh, apa namanya, karena kerugian ya, dengan asumsi berikut ya, ada 4 asumsi di sini. Nah ini jangan lupa kita pakai konsep relevant cost. Jadi semua biaya-biaya ya yang diperhitungkan ketika kita di relevant cost sendiri kan ada tiga konsep tuh. Yang pertama make or buy ya. Jadi kita memutuskan untuk perusahaan apakah harus produksi sendiri atau beli. Yang kedua adalah special order ya. Jadi dengan sisa kapasitas yang kita punya, apakah kita layak untuk menerima special order atau tidak. Yang ketiga adalah terkait dengan keep or drop. Jadi kita punya segmen nih, 3 segmen atau 3 produk yang masing-masing punya profit or loss-nya. Jadi punya laba rugi masing-masing. Nah, nanti apakah ada dampak ketika salah satu segmen itu dihapuskan gitu, atau malah kalau dihapuskan malah jadi nggak efektif. Nah, itu konsep-konsep di relevan cost di sini, relevan cost sendiri. Nah, ingat kan kalau relevan cost itu biayanya terkait biaya apa aja. Jadi selain biaya yang sunk cost atau biaya yang sifatnya apa ya? Sifatnya no option. Contoh no option itu apa? Ketika kita mendepresiasi alat ya, mau mau itu kita keep atau drop ya, itu sebenarnya nggak ngaruh. Nah itu masuk ke irrelevant cost. Tapi ketika dia adalah sebuah option ya, maka itu masuk di relevant cost. Nah biasanya yang di relevant cost itu adalah yang kayak direct material, direct labor, sama variable overhead. Nah kalau fixed cost sendiri nanti biasanya tergantung soal. Di soal itu ada yang fixed cost sendiri yang dia termasuk ke irrelevannya. Ketika dia irrelevan gitu kita nggak usah kita hitung. Jadi jangan terjebak ke soal gitu. Tapi ketika dia relevan ya, nah, nanti biasanya ada mention sih si ininya 40% dari ini berapa relevannya gitu. Atau misalnya kita bisa lah mengkategorikan kayak contohnya misalkan biaya apa ya? Biaya ini kalau di soal sini biaya renovasi dan biaya iklan. Nah, ini kan sifatnya yang bukan sangkos atau biaya masa lalu. Nah, dan ini salah satu fixed cost ya, bukan fixed cost juga sih. Ya, fixed cost untuk produk ini gitu. Fixed cost untuk produk ini. Fixed cost untuk produk ini ya, yang nanti kita perhitungkan ya. Jadi harus bisa dipilih-pilih lagi nih mana relevan sama irrelevan. Karena kalau ketika dia irrelevan ya kita nggak usah masukin ke perhitungan. Jadi mau make or buy, mau keep or drop, mau sama special order itu nggak usah kita masukin. Oke, terus kita lihat nih. Jadi ini adalah 4 asumsi yang dipakai ketika kita ingin menghilangkan wallpaper. Jadi kita mau hapus nih wallpapernya. Masih berapa sih laba yang kita dapat? Nah, tapi sebelum itu kita hitung dulu yang normal. Yang normal itu seperti apa? Nah, di sini kan ada sales, ada sales, ada variable cost, fixed cost dan total cost. Nanti kita mulai operating income-nya. Nah, kelihatan nih dia bilang kan si wallpaper tuh rugi, rugi.
ruginya secara segmen dia rugi wallpaper, tapi secara total kan dia karena di cover oleh dua ini ya, jadi secara total dia si perusahaan masih memperoleh profit 142.000. Nah, jadi langkah pertama ketika ada soal keep or drop ya, kita harus total dulu nih dari ketiga segmen, karena nanti dari ketiga ini nanti ketika satu dihapus efeknya apa kepada apa namanya, kepada laba perusahaan secara keseluruhan gitu, atau dari laba ya dalam bisnis si rainy day ini. Nah, terus kita masuk ke asumsi pertama, kalau dia ini kan dia dihilangkan ya, ditutup. Nah, berarti ketika ditutup maka salesnya, variable cost-nya, jadi sebenarnya semua biaya-biaya ini adalah nol. Jadi semua biaya ini jadi nol karena itu ditutup. Tapi dia ada asumsi yang pertama, kalau misalkan ruang yang dikosongkan akan direnovasi dengan biaya 12.400, perubahan tersebut jadi ada ruang kosong yang akan direnovasi ya. Tapi ruang kosong ini dikhususkan untuk segmen tukang kayu. Jadi efek dari ketika wallpaper ditutup ya, ada penambahan biaya dari renovasi sebesar 12.400 pada segmen perkakas kayu. Maka 12.400 ini ya kita masukin di sini gitu sebagai renovasi. Kemudian ada asumsi lagi, penjualan di lini perkakas tukang kayu akan meningkat 120. Artinya ketika wallpaper ini kita hapus ya, yang awalnya 460 jadi 580. Kenapa 580? Karena 460 ditambah 120.000. Nah, terus variable cost-nya kan nggak ada perubahan ya. Fixed cost-nya juga. Nah, kemudian yang asumsi kedua, kalau si segmen wallpaper ini akan ditutup ya, tapi dia masih ada potensi pengeluaran biaya tetap 40% dari sisa biaya tetapnya dia. Berarti tulis di sini 40% dari fixed cost 45.000. Jadi dia benar nggak ya? Tadi aku berapa ya? 27 ya. Oh iya, sisanya 60%. Bentar. Penutupan segmen wallpaper akan memangkas pengeluaran biaya tetap hingga 40%. Oh, biaya yang tersisa akan terus dikeluarkan. Berarti kan sisanya itu 60% ya. Jadi 40% itu ditutup, berarti 60%-nya itu, nah 60%-nya itu, 60% dari biaya tetap si wallpaper itu akan terus berjalan. Tapi 40%-nya itu karena dia ditutup, yaitu tidak termasuk itu. Sehingga nanti biayanya tuh 27.000. Terus asumsi yang ketiga, pelanggan dengan membeli wallpaper yang sering membeli wallpaper ya, karena penjualan. Oh, jadi dampak dari kan kalau si pelanggan itu kan biasanya kalau beli produk ya biasanya sepaket ya, mestinya sepaket tuh pengen yang produk A dan B, biasanya ada yang seneng beli ke toko ini karena dia punya dua produk ini. Nah, tapi ketika si produk ini dihapus ya, itu efeknya adalah yang ketiga, dia asumsinya penjualan perkebunan turun 20%. Nah, makanya dari 380 ini turun 20%, jadi 304, atau 80% dikali 380. Yang terakhir, perusahaan akan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar 25.000 untuk mempromosikan segmen perkakas tukang. Jadi perkakas tukang ini ada kebagian biaya 25.000 karena dia efek dari wallpaper ini yang dihilangkan ya. Mungkin jadi fokus dari biaya iklannya ya difokuskan ke perkakas tukang. Jadi muncullah biaya iklan sebesar 25.000. Nah, setelah itu kita total. Makanya tadi yang harus kita hitung pertama kali adalah total.
Nah, total semuanya di total ketemulah operating income setelah kita drop ya. Artinya setelah paper ini kita hapus 138. Yang ditanya apakah nomor satu, apakah perusahaan itu harus menutup operasi? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena ketika kita nutup operasi ya, laba kita tuh seharusnya 42. Tapi waktu kita tutup jadi 138, berarti ada kita kehilangan 3.400 ya. Sini. Ada loss ya, penurunan profit sebesar 3.400. Nah, jadi sebenarnya yang ditanyakan ya itu aja gitu. Untuk yang nomor satu. Nah, nomor satu tuh ada ini enggak? Ada yang mau ditanyain nggak sih? Atau udah jelas itu? Tanya dong Bang. Ya boleh Bang. Yang terkait dengan itu konsep yang rasio margin kontribusi keseluruhan segmen ini akan diharapkan naik 5% tuh. Oke. Itu kemana ya? Di soal mana sih? Di soal atas ya? Ya yang ruang yang dikosongkan akan direnovasi dengan biaya bla 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 bla. Paling Ya. pokoknya kan betul. Ya jadi dia cuman nunjukin. Jadi ini nggak masuk ke perhitungan sih Bang. Jadi kontribusi margin itu kan kalau kita rumuskan ya CM itu adalah sales minus variable cost ya. Iya. Tapi ini rasio ya, CM rasio ini kayaknya. Karena dia persen ya. Berarti nanti adalah CM rasio berarti nilai CM dibagi sales. Nah, jadi CM awalnya tadi kan 138. 138 itu dari mana? Dari variable cost, sales minus variable cost. Ketemulah kontribusi marginnya 138. Nah, 138 ini kita compare dengan 460.000 dari sales. Ketemu rasionya 30%. Nah, kemudian dia ada keterangan rasio margin kontribusi keseluruhan segmennya keseluruhan segmen ini akan naik 5%. Jadi tinggal si 30% tambah 5%. Jadi kayak cuman, tapi kalau di soal sih nggak masuk sih Bang ya kayaknya. Aku lihatnya sih dia nggak ada efek ke soal sini ya. Nggak pengaruh ya Bang ya? Nggak ngaruh sih, karena kan kita minta cuman, kalau nomor satu kan dia intinya ya kita mau drop atau keep si produknya ini kayak gitu. Kita kayak opportunity cost lah, kita peluangnya ini benar nggak kalau kita nutup ini. Nah, intinya itu sih. Ada link nggak yang perlu didiskusikan? Atau misalkan Mas, aku ada salah nih, koreksi. halo? Halo? Ya, Mas, itu yang 138 bagi 460 itu dari mana, Mas? 460-nya? jadi kan dia minta 5% itu dari segmen apa ya ini? Dari segmen tukang kayu ya. Kalau di sini ya dia. Jadi dari segmen tukang kayu berapa sih kontribusi marginnya? Nah, kontribusi margin kan dihitung dari sales minus variable cost. Nah, untuk tahu persennya ya kita rasiokan si CM ini jadi CM rasio. CM rasionya ada yaitu CM minus CM per sales. Jadi kontribusi margin ya dibagi salesnya ketemulah 30%. Terus kita tambahkan ekspektasinya itu akan naik 5%. Jadi sebesar 35%. Ekspektasi CM-nya. Rasio ini, sorry. Nah, CM rasio. Ingat kalau CM itu kan sales minus variable cost. Nah, tadi salesnya adalah 460 sama 322. 460 dikurang 322 ketemulah 138. Salesnya itu dari 460. Jadi selisih ini dikurang per sales ketemulah 30%.
terus ditambahkan naik 5%, jadi 30 ditambah 5%, 35%. Sampai sini ada ini enggak? Oh, itu yang atas ya, Mas. Maksudnya yang sebelum ada penutupan ya, maksudnya CM rasionya. Apa sudah ya? Cek ya. Seharusnya sesudah sih ya, karena kan asumsi ya ini. Jalan ini perkakas. Bentar. 30% itu dari oh enggak sih, sebelum Pak, karena dampak dari ini itu adalah 5%-nya itu gitu. 50% dari sebelumnya. Karena 5% ini mungkin sudah termasuk di dampak di sini gitu. Itu 460 ditukar 322 gitu, Mas. Bukan. Iya, 138. 460. Kan kontribusi margin itu 460 per 322. Sales minus variable cost. Kalau CM rasionya, CM dibagi sales. 138 ya. Iya, ada ini enggak? Dibagi sales. Tapi kalau ini, Ref, kalau apa namanya CM rasio realisasinya itu 37% bukan sih jadinya? Yang mana? Ini kan ekspektasi dia minta 35 gitu kan. Iya. Tapi ketika realisasi kan berarti ini ya. Di totalan bukan kita ceknya. Kalau ya? Realisasi. Kan dia cuma minta di satu segmen ini doang kan ya? Enggak, Bang, di keseluruhan segmen, Bang. Dan rasio margin keseluruhan segmen akan naik 5% gitu. Keseluruhan segmen. Keseluruhan segmen sini berarti ya. Iya sih, naik 5%. Turun ya? Naik, Bang, itu belum dikurangin 1 minus 0,67 sama 1 minus 0,62. Gimana? Kan CM kan sales kurang variable cost, terus CM dibagi sales itu CM rasio. Oh iya, sorry. Ini ya. Benar 5% naik ya? Tapi sebenarnya nggak ngaruh juga nih ya. Ini nggak usah dihitung sih. Jadi kan dia cuma nunjukin kalau dampak dari si ini di kita drop ya. Berarti benar. Berarti ini membuktikan si hitungan kita benar karena dia bilangnya rasio margin kontribusi itu akan naik 5%. Benar nggak sih? Maka ketika ini ada hitungan yang salah ya yang misalkan jadi 4%. Nah, berarti itu hitungan kita harus kita cek. Nah, karena dia sini sudah naik 5%, berarti ini sudah mewakili dari yang dia asumsi di sini. Benar nggak sih? Itu maksudnya? Kayaknya iya deh, Mas Revi. Iya. Benar kan? Berarti dia segmen khususnya itu karena kita ngedrop si wallpaper ini, di segmen tersebut akan naik 5% dari 38 ke 334. CM-nya akan naik kontribusi marginnya. Setuju. Oke ya. Berarti nggak usah sih. Dan nggak ngefek ke soal. Terus nomor 2. Jika ada persediaan, asumsikan bahwa terdapat persediaan wallpaper pada saat keputusan penutupan pada saat ditutup dengan jumlah 23.700.
bagaimanakah Anda akan memperlakukan informasi tambahan. Nah, kalau setahu yang aku tahu ya, di saat menghitung keep or drop itu ya yang digunakan adalah analisis biaya relevannya. Kalau persediaan kan bukan termasuk ini ya di sini. Relevan. Kayaknya irrelevan, termasuk yang tidak relevan untuk kita masukkan sebagai perhitungan analisis keep or drop. Jadi itu sebenarnya tidak ada berpengaruh sama efeknya dengan ketika misalkan di sini diasumsikan bahwa ada depresiasi alat besar misalkan 50.000. Nah, itu sebenarnya termasuk kita bilangnya tidak relevan karena itu apa ya? Mau kita keep atau drop ya itu akan kalau di itu akan kalau di buku ya bilang dia akan sama gitu efeknya. Artinya akan keluar biayanya akan keluar juga gitu mau kita keep atau drop. Nah, itu jawabannya. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Tahu sih itu. Nah, kalau nggak ada nomor 3 kita lanjut. Keuntungan apa yang dimiliki ini sih masing-masing ya kan cuman kasih pendapat aja. Jadi keuntungan perusahaan yang dia punya basic internet. Ya dia pasti lebih efisien karena dia mungkin lebih cepat ininya karena teknologi kan mempengaruhi ini, kecepatan dia dalam promosi gitu. Terus nomor 4, kalau nomor 4 ini cuman ininya aja ya kita dirubah jadi 300 jadi 4,5 jadi 90. Jadi yang awalnya tadi adalah 380 jadi 300, terus yang 460 jadi 450 dan yang 140 jadi 90. Nah, maka kalau dirubah ini yang awalnya dirubah, nah asumsi ini tetap ya, asumsi yang hitungan keduanya itu tetap. Nah, tapi dampaknya itu malah kalau kita drop kebalikan dari yang pertama. Yang pertama itu kalau kita hapus yang segmen wallpaper ya kita akan rugi ya. Kita akan rugi 3.400. Kita akan rugi 3.400, tapi kalau kita yang keempat ini saat di sini kan dia penjualannya di setting ulang. Penjualannya sama di setting ulang. Nah, kalau dia saat penjualan di setting ulang dia malah kebalikannya. Jadi kalau kita drop ini maka kita akan memperoleh potensi keuntungan 37.600 atau ada kenaikan 35.600. Artinya saat perusahaan mengalami kenaikan penjualan ya, maka disarankan bagi perusahaan untuk mempertahankan suatu segmen bisnis, kemudian mengefisiensikan biaya dari segmen yang mengalami rugi. Ini ada komentar nggak atau kurang nggak? Ini hanya ganti salesnya aja, sales awalnya aja. Asumsi semuanya sama. Kayaknya ini di soal UAS tahun lalu ya, soal kayak gini. Mirip. Cuman beda pertanyaannya aja. Soalnya kayaknya mirip-mirip. Bang, dari tadi saya bingung, Bang. Variable cost itu kenapa selalu tetap ya, Bang, variable cost ya? Walaupun nilai salesnya berubah-berubah. Di sini? Ya, kayak itu kan 460, Bang, salesnya. Ya. Yang perubahannya itu kan yang tadi 580 kan tetap juga salesnya 322. Nah, sedangkan kan kalau di materi kan pelajaran kan variable cost kan mengikuti jumlah sales kan, jumlah berapa outputnya. Iya Bang, karena di sini unitnya kita kan dia nggak mention unit sih sebenarnya. Bisa aja mungkin. Jadi kita anggap sama aja lah ya. Ya anggap sama. Mungkin harganya kali Bang berubah, kurang tahu sih. Karena mungkin secara unit sales kan dipengaruhi volume ya. Iya. Mungkin antara satu sisi kalau nggak volume ya si harga price-nya yang di setting gitu. Tapi sebenarnya kalau di sini ya karena lihat asumsi di soalnya ya mereka mengasumsikan si variable cost-nya itu sama gitu.
Karena nggak ada unitnya sih, nggak ada keterangan unitnya. Mungkin kalau ada unit kita bisa adjust gitu. Ada unit, ada harga per unit. Nah, itu mungkin kita bisa adjust. Gitu sih, Bang. Siap. Kalau nggak ada, ya intinya yang kalau ini ya, intinya kata kuncinya adalah kita harus tahu biaya relevan sama dampak ketika kita menghapus salah satu segmen ya. Caranya adalah di kita total tadi. Ketika kita total, nah terus yang total yang perhitungan kedua adalah saat segmennya itu kita hapus. Jadi kita compare antara sebelum dihapus sama setelah dihapus. Nah, nanti kelihatan nih dia turun atau naik. Jadi kita mengalami rugi atau untung kalau kita mengdrop salah satu segmen bisnis kita. Nah, kata kuncinya itu sih kalau di sini. Sisanya ya tinggal analisis. Ada yang ini enggak? Tadi apa sih Mbak bikin nanya ya? Yang 120.000 itu apa maksudnya Mbak? Berkenaikan 120.000-nya diabaikan. Kalau di sini sih ini 120.000 itu dari 460 jadi plus 120.000. Jadi naik 580. Nah, kalau yang nomor 4-nya itu karena si tukang kayunya itu 450 jadi ditambah 120.000 jadi 570.000. Jadi ada kenaikan. Jadi tetap harus kita perhitungkan tuh yang 120-nya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2 ya. Aduh, nomor 2. Nomor 3 dulu deh. Yang apa? Ini kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Nomor 3. Kelihatan. Kelihatan Bang, jelas. Nomor ketiga itu kan kita kemarin tuh udah belajar tentang yang biaya lingkungan, loh, yang apa namanya environment ya. Nah, kalau di sini kita disuruh susun laporan terkait dengan laporan lingkungan ya, keuangan lingkungan. Jadi lingkungan. Oke. Nah, di sini ada data macam-macam lah. Nah, data ini ya karena dia topiknya tuh kata kuncinya tuh lingkungan, berarti nggak semua ini kita masukin. Contoh biaya operasional, apakah biaya operasional itu masuk ke dampak ke lingkungan gitu? Ada keterkaitan sama lingkungan itu kan enggak. Kemudian perancangan produk, nah, itu nanti kita akan perhitungkan. Nah, maka nomor 1 itu kalau di buku kan kalau dulu tuh ingat nggak kita ada empat kategori biaya lingkungan. Pertama biaya pencegahan, biaya apa? Jadi gimana sih biayanya itu apa kita anggarkan dulu gitu untuk mencegah dampak dari misalkan pencemaran lingkungan. Terus ada biaya penilaian, ada misalkan ada inspeksi dan sebagainya selama proses berlangsung gitu. Yang ketiga adalah kegagalan internal. Jadi kita efek dari pekerjaan kita itu misalkan menimbulkan banyak sisa-sisa apa ya scrap ya yang berdampak gitu terhadap lingkungan. Yang terakhir adalah kegagalan eksternal. Yang eksternal itu yang dulu dibahas terkait dengan kalau dia udah sampai ke customer terus barangnya itu malah misalkan kayak cacat atau nggak sesuai yang standar atau yang diharapkan ya sesuai dengan mungkin dalam aspek perjanjian dengan customer gitu, aspek yang diharapkan customer. Nah, dari 4 ini ya kita ada pengelompokan. Nah, ingat kalau laporan yang namanya laporan keuangan ya pasti bunyinya itu adalah pendapatan dan beban. Ya, jadi bukan cuman biaya. Kalau kita belajar kemarin cuman mengkategorikan beban ya. Kalau ini dia ada bahasan terkait dengan pendapatan. Nah, kita eliminasi dulu. Eliminasi berarti di sini yang terkait dengan operasional sama perancangan itu nggak masuk di lingkungan. Kita bisa coret. Nah, terus kita mulai dari pendapatan. Pendapatan itu dia ada pendapatan apa aja. Oh, ternyata di sini ada pendapatan dari daur ulang. Kita masuk ini pendapatan dari daur ulang 60.000.
Terus ada pengurang biaya dari pencemaran. Ini pengurang biaya ya, maksud pengurang biaya berarti kan dia sebagai pemasukan. Pengurang biaya dari pencemaran. Sebesar 90.500 sama pengurang biaya dari pengemasan. Ambil contoh di mana ya? Nah, ini salah satu contoh tadi. Takutnya nanti jadi yang termasuk kategori pendapatan itu selain misalkan pendapatan dari daur ulang, pengurang biaya dari pencemaran, pengurang biaya pengemasan, ini juga ada kayak penghematan biaya. Jadi kalau ada kata-kata penghematan, pengurang atau pemasukan itu masuk ke keuntungan atau pendapatan. Termasuk di sini kemasan ya, pengurang biaya pengemasan. Nah, karena di sini kita cuma tiga jenis ya. Di sini satu pendapatan, pengurang, nggak ada lagi kan ya. Nah, karena nggak ada lagi berarti kita cuma punya total keuntungan lingkungan 225.000. Nah, ini kita diskusi, aku takut salah ngelompokin ya. Kalau di sini aku ngelompokin biaya pencegahan itu pengoperasian alat pengendali polusi gitu. Benar nggak sih gitu? Terus biaya penilaiannya itu dari pengauditan risiko lingkungan. Terus kegagalan internal itu dari pengujian pencemaran yang terjadi. Ini sih agak bingung. Pengujian ini masuk ke penilaian apa ya kayaknya. Tapi kan udah pencemaran ya. Berarti udah terjadi ya. Terus daur ulang bahan sisa dan pengembalian fungsi dan kondisi lahan. Nah, kalau yang kegagalan eksternal sini sih nggak ada sih, nggak ada di kalau udah sampai ke customer gitu nggak ada biaya, nggak ada keterangan biayanya. Di sini ada komen nggak? Aku takut salah ngelompokin biaya. Yang ini loh. Yang ini loh. Yang ini loh. Itu ada. Nggak ada ya? Ini apa? Mas, itu taruh jarumnya, nanti kamu kena itu sakit loh, ketusuk jarum itu sakit loh. Ini apa? Bisa berdarah loh. Ini apanya nih? Ada ini enggak? Kalau nggak ada ya berarti apa namanya? Ya ingat aja tadi kalau ada kata-kata nanti kan takutnya bukan cuman ada apa kata-kata pendapatan atau pengurang, nanti ada kata-kata seperti pemasukan daur ulang, penghematan biaya. Nah, itu nanti masuk ke sebagai keuntungan lingkungan ya. Kalau sini keuntungan lingkungan. Ada pertanyaan? Oh, siap Mas Andri. Nah, kalaupun sebenarnya kalau yang environment biaya lingkungan ya cuman gitu-gitu aja ya. Kita ngelompokin terus mungkin ini lebih divariasi karena ada soal keuntungan ya. Yang kedua, berikan analisis berdasarkan laporan untuk mengevaluasi dampak dari program pengurangan biaya lingkungan. Nah, kalau ini dari masing-masing pendapat pribadi ya kan dampaknya. Tapi kalau di sini sih biasanya kemarin tuh disinggung kalau sebaiknya yang sifatnya kegagalan internal atau eksternal itu kalau bisa biayanya itu lebih apa ya, kayak kita lebih harus mengurangkan biaya itu gitu, dan kita bisa fokus ke biaya pencegahan yang terjadi gitu, kayak gitu sih. Nah kan nanti itu masuk ke reputasi perusahaan juga. Nah itu yang nomor 3. Ada yang ini nggak, pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor aku loncat-loncat ya, nomor 5 ya. Jadi yang ini dulu lah, yang nggak terlalu banyak mikir dulu. Nah kalau nomor 5 ini sebenarnya kayak cuman kita nyari referensi ya. Jadi
di sini tuh ada salah satu perusahaan surplus. Jadi aku udah kasih linknya, surplus.id ya. Dia sekelompok anak muda yang mendirikan perusahaan lokal ya untuk mengatasi sampah makanan. Ya, jadi emang di websitenya itu dia bilang apa namanya, kayak apa ya, bang tuh kayak dia cara biar kita tuh si makanan sisa itu bisa dimanfaatkan apa gitu ya. Nanti bisa diceknya. Mau nanya tuh Mas tadi. Ya, yang mana? Nggak tahu. Katanya audionya rusak. Chat aja Mbak Piki. Chat aja ya. Nah, ini aku udah kasih linknya. Contoh, dia kan minta identifikasi perusahaan berdasarkan pada life cycle. Nah, kalau di buku itu life cycle tuh ada tahapannya dari introduction, grow, maturity, sama decline. Mungkin di sini perusahaan tuh udah di tahap mana gitu. Nah, ada contohnya di YouTube. Ini aku udah kasih linknya. Ya, perusahaan apa ya? iPhone atau apa gitu, Coca-Cola lupa. Dia ada 2 contohnya gitu. Nanti tinggal dilihat lah ini. Mungkin nanti bisa dipakai di perusahaan surplus ID. Kemudian level kontrolnya, level kontrol itu mungkin ya mungkin maksudnya ke sini ya. Di kategori ini level kontrol untuk dari life cycle-nya. Nanti ada sih di chapter 18 ya untuk detailnya, tapi aku udah kasih petunjuk nih contoh di YouTube sama si websitenya Surplus ID. Tinggal nanti kita identifikasi aja. Nah, ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, baru kita masuk ke nanti Mbak Piki kalau ada ini langsung chat aja ya kalau audionya. Nah, masuk ke ini, ke varians. Nanti varians bantu koreksi, aku takut salah asumsi ya. Mungkin yang takut salah asumsi, takut salah. Ini udah muncul belum? Udah ya? Nah, jadi kalau analisis varians itu ya kata kuncinya itu kita ngebandingin antara aktual dan budgeting atau dianggarkan. Nanti apakah nanti di tengah-tengahnya ada perbedaan karena harga maupun karena kuantitasnya. Nah, itu nanti yang jadi kita perhitungkan, atau apakah dia termasuk favorable atau unfavorable. Kalau favorable itu berarti dia menguntungkan. Menguntungkan ketika si aktual itu lebih kecil daripada budget. Jadi kita budgetnya 100, terus yang kita keluarin 800 ya, karena ini aspeknya cost ya. Berarti kan kita lebih efisien. Kita keluarnya 80. Jadi 100 ke 80, maka kita ada favorable atau untung 20. Nah, dan kebalikannya saat aktualnya adalah 100 ya. Budgetnya itu adalah 100, aktualnya 120. Berarti kita ada unfavorable 20 karena aktualnya tuh lebih besar daripada yang kita anggarkan. Nah, itu inti kata kunci di apa namanya? Di materi variance. Nah, di sini kita tulis aja, ini kan dia punya standar, dia punya 2 data nih. Ada data standar dan data jam tenaga kerja langsung. Ada standar sama jam tenaga kerja langsung. Nah, ini aku udah kelompokin. Terus dia punya data lagi produksinya untuk anggaran. Jadi dia punya anggaran produksi 10.000, tapi aktualnya itu 9.500 unit. Terus manajemen PT Luna Raya menggunakan pendekatan manajemen by exception dengan menetapkan ambang batas itu 10% dari anggaran. Nanti aktualnya itu kita compare ke anggaran. Nah, dia lebih dari 10% enggak? Nah, nanti apakah ketika dia lebih 10%, nah berarti kita bisa bilang itu sangat mengkhawatirkan karena dia sudah melebihi batas toleransi yang distandarkan oleh perusahaan. Oke, kita langsung ke salah satu. Ini sambil
Oh, ini tak jelasin ya Mbak Vicky yang tadi yang lingkungan. Abis ini kayaknya aku singgung lagi. Nah terus hitunglah nilai anggaran dan standar untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah kalau anggaran itu kan berarti kuantitas ya, standar dikali harga kan. Jadi kuantitas dikali harga dikali unit. Jadi standar jadi 4,4 dikali 85 itu kan 374. Terus dikali dengan unit yang dianggarkan, ketemulah 3,7 M dan 7,4. Ini dicek ya, benar nggak ya? Seharusnya benar sih. Ini 1,5 dikali 250.000 dikali dengan unitnya. Nah, jadi kalau standarnya itu bahwa untuk 10.000 unit ini ya per unitnya adalah harus standar kuantitasnya itu 4,4 per kilogram dan standar harganya 85. Kalau DL-nya 1,5 atau tenaga kerja langsungnya 1,5 ya untuk standar apa ya ini namanya, standar jamnya ya, standar hours-nya itu 1,5 per jam. Kalau standar rate-nya itu 250.000 per jam. Ini ada komentar nggak? Ya, kalau minta anggaran sih kan kayak cuman kita dikali apa si standar kuantitas dikali standar harga ya dikali unit gitu. Itu anggaran. Ada ini nggak komentar nggak? Nah kalau nggak ada, sekarang kita diminta hitunglah total variance untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, ini kalau emang pengen lihat rumus bisa lihat rumus, tapi sebenarnya kalau mau gampang nggak usah lihat rumus ya. Kalau aku sih ngafalin konsepnya ya kita tulis dulu nih, pertama aktual sebelah kiri, budget sebelah kanan. Nah aktual itu kan adalah aktual kuantitas dikali aktual price. Kan aktual kuantitas dikali aktual price. Terus yang budget itu adalah standar dikali standar itunya, standar kuantitas dikali standar harga. Jadi standar temannya standar, aktual yaitu temannya aktual. Nah itu dulu nih tengah-tengah, kedua dulu ini diingat. Nah di tengah-tengahnya apa? Nah di tengah-tengahnya itu kalau aku ngelihatnya ini garis gini set gitu. Jadi kayak aki SP ya. Maka jadi yang tengah-tengahnya ini yang atas samain sama yang ini, yang bawah samain sama yang ini. Jadi sebenarnya kalau kita rumus sebenarnya hasilnya sama gitu. Ini kayak cuman sebenarnya lebih gampang ingat konsepnya gitu. Nah, terus aktual quantity ya kita hitung. Nah di sini dia udah dalam bentuk full nih, 46.200 itu udah dalam 9.500 unit ya. Karena kan 4,4 ini masih per unit. Nah tapi 46.200 ini dia sudah menghitung dalam bentuk total. Jadi kita langsung masukin 46.200 aktual ya. Jadi semuanya aktual. Terus aktual dari harga ya, harganya itu aktualnya adalah 76.000. Kita DM dulu kan di sini. Material dulu kita hitung. Nah, berarti aktual dikali aktual ya ketemu 3,5 M. Nah, terus yang kanan standar dikali standar. Standarnya itu kan ini masih 4,4 ya. Kita kalikan dengan 10.000 dari anggaran produksi itu.
Ya, 4,4 dikali 10.000 dikali 85.000. Ketemulah 3,7. Nah, ini tinggal masukin apa namanya? Masukin ini ngikut ke sini gitu. Kalau ini AQ-nya 46200 ya di sini 46200. SP-nya juga ngikut ke sini gitu. Karena dia kan sama. Jadi ini kayak penghubung antara kiri dan kanan. Nah, kalau kita udah ketemu nih tiga kata kuncinya gitu. Nah, kurung udah ketemu 3 kata kunci ini ya. Nah, terus ada istilah varian price sama varian quantity lah kalau bisa bilangnya bahasa ininya. Jadi perbedaan berdasarkan harga dan perbedaan berdasarkan jumlah. Jadi karena aktual dan budget itu kan punya harga dan apa ya, harga dan kuantitas masing-masing. Maka dampak dari harga dan kuantitas masing-masing itu, jadi baik harga maupun kuantitas itu ada variansnya. Nah, kalau di sini lihat nih antara ini sama ini kan AP-nya aktualnya nggak berubah nih, aktual kuantitinya. Yang berubah adalah price-nya. Nah, ketika dia yang berubah price-nya, maka itu disebut varian price. Nah, jadi ini dikali ini sama ini dikali ini kita selisihkan. Nah, ingat price-nya itu kan berubah, tapi kuantitinya sama. Tapi price-nya itu lihat aktualnya itu 76, tapi si standarnya itu 85. Berarti si standar itu lebih besar daripada aktual. Berarti dia termasuk unfavorable ya. Aktualnya benar ya? Benar nggak sih? Aktualnya lebih kecil ya. Aktual price-nya itu lebih kecil daripada standarnya. Favorable ya. Oke, ntar koreksi aku takut salah, jadi aku salah berarti. Ya. Ya, karena cost ya. Karena cost kan kalau dia harga lebih murah ya, kita lebih untung kan. Maka ini adalah variance price-nya. Jadi variance price itu intinya perubahan karena ada perubahan harga, tapi dengan asumsi kuantitinya sama. Nah, terus yang kedua, kita ini apa ya namanya? Nggak tahu sih, pertengahan antara budget, tengah-tengah. Atau istilahnya. Nah, terus ada budget nih. Budget ini tadi kan karena harganya beda, tapi kalau yang kedua ini harganya sama, kuantitinya yang beda. Maka itu kita sebut sebagai variance quantity. Ya, atau nanti apalah istilah di buku tuh LV atau dan sebagainya lah. Intinya dia variance ya, karena adanya perbedaan quantity. Ya, di sini kan harganya sama, kuantitinya beda. Nah, berarti kan kuantitinya itu 46 ke 44 jadi favorable ya? Benar gak sih? Turun ya? Iya. Kuantiti kan dia tidak naik ya. Dari 44 ke 6 ya. Dari 44 kuantitinya ke 46. Berarti dia nggak efisien. Standarnya 44, kuantitinya naik 46. Berarti dia tidak efisien, maka dia unfavorable. Berarti 415 favorable diselisihin, kalau istilahnya ini kayak positif negatifnya gitu. Ini menang yang mana? Nah, menangnya itu berarti ini dikurang ini. Berarti dia masih untung F ya. Nih kayak untung nih kurang rugi gitu. Dia masih untung. Nah, sampai sini ada yang perlu diulangin nggak atau diperjelas nggak? Langsung tanya aja gitu, nggak apa-apa. Atau aku ada yang salah ini gitu. Yang penting kuncinya itu ingat di sini aktual,
Di sini budget. Jadi ini isinya standar-standar, ini isinya AA. Tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya tuh kita lihat mau apanya yang beda, varians apa sih yang beda? Oh, yang kiri itu adalah varians price. Berarti kalau variansnya varians harganya yang kita mau tentukan, berarti asumsi dari kuantitinya adalah sama. Ketika kita pengen menghitung varians dari kuantitinya, berarti harganya yang sama. Nah, kata kuncinya di situ gitu. Ada yang ini enggak? Nah, kalau labor ini sama aja ya. Kalau labor ini dia kita cuma tinggal masukin ya sama kayak yang material ya, tinggal masukin dari sini. Aktualnya 11.500, aktual rate-nya atau harganya 255.000, terus yang budgetnya kita masukin. Budgetnya tuh standarnya itu 1,5 dikali 10.000, berarti 15.000. Terus sama ininya rate-nya 250.000. Nah, jadi varians yang pertama adalah varians price atau variance rate. Jadi harga tenaga kerjanya itu ada jamnya sama nih, jam tenaga kerjanya sama, tapi yang bedanya adalah harga jam tenaga kerjanya. Nah, ada variance nih, yang awalnya aktualnya tuh yang dibudgetkan adalah 250, tapi yang dianggarkan 295. Berarti kan ada apa nih? Ada kondisi unfavorable ya? Bener nggak sih? Aku salah lagi. Jadi ada kondisi unfavorable. Jadi dia malah naik nih anggarannya. Malah naik nih aktual terhadap anggarannya yang dari 2975 ke 35. Berarti kan dia nggak untung. Kalau nggak untung tuh kita sebut unfavorable. Nah terus ini karena harga atau harga jam ya, harga jam tenaga kerja. Terus ini karena dia jumlah jam tenaga kerjanya. Yang kita anggarkan 15.000, terus tapi yang aktualnya itu 11.900. Berarti dia nggak over ya, nggak overload jam kerja ya. Maka ini kita disebut favorable. Favorable. Berarti 775 untung, 535 tidak menguntungkan. Berarti kalau dilawankan yang selisihnya masih untung F. F. Ya kalau kemarin Bu Desi bilangnya kalau untuk tenaga kerja nyebutnya actual rate Iya nih, sama actual effectivity standar rate. Standar rate. Enggak, nyebutnya kan kalau actual barang hour sama actual rate. Rate sama kalau yang quantity nyebutnya apa effectivity ya. Jadi bekerjanya tidak efektif. Iya. Nyebutnya gitu. Ya, kalau memang sini sih dia di rata standar biaya, standar kuantitas. Makanya aku kasih istilah AH itu actual hours, atau nanti tergantung satuan ya, bisa jam, bisa apa gitu ya. Ya. Itu sih. Nah kalau total variance itu kan tinggal ini yang DM plus DL 468.300. Nah sampai sini ada yang perlu ini enggak? Aku kalau cara nginget, sebenarnya ini bisa pakai rumus kalau mau ngapalin rumus ya, yang kan ada rumus jadinya tuh. Rumus jadinya. Tapi kalau gini sih biar ketahuan, kalau pakai rumus tuh kalau dibolak-balik nanti misalkan diketahui ini, misalkan ininya tidak diketahui, hitunglah ini misalkan variasinya. Jadi bisa potensi soalnya itu bisa banyak banget gitu. Tapi kalau tahu ini ya tinggal kita otak-atik aja. Nah, karena nomor 1 diminta cuma total variance ya sudah, berarti total variance-nya ya yang DM plus DL ketemu 468.300.
Bener ya? Nah, terus yang nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Ini kan nomor 2 ya. Nomor 3 tuh ditanya, hitunglah price varian, berdasarkan hasil perhitungan di yang nomor 2, apakah manajemen perlu mengkhawatirkan nilai total varians dari bahan baku dan tenaga langsung. Oke, nah tadi itu kita udah ngitung ya total budgetnya. Total budgetnya itu berarti kan ini nih yang di nomor, jadi standar dikali apa, standar price dikali standar kuantitas dikali standar biaya dikalikan dengan jumlah unit. Nah, ketemulah total budget total dalam rupiah. Misalnya dalam rupiahnya gitu. Dalam rupiahnya itu ketemu anggarannya. Nah, ini kan hasil pengali ini dikali dengan 10.000. Nah, berarti dari DMDL itu total budgetnya itu 7,4 miliar. Kita bandingkan nih terhadap variansnya. Variansnya tadi berapa? 468, 300. Nah, ingat tadi kata kuncinya tuh apa ya tadi? Kata kuncinya bahwa manajemen exception itu jadi yang hanya boleh di batas itu mau dia favorable atau unfavorable adalah 10%. Nah, karena di sini 468 ini ya, meskipun kita untung ya 468 ini 300, tapi ini masih batas ambang toleransi. Kenapa? Karena 62,25 ini kan didapat dari total variance dibagi anggaran. Ketemulah 0,25. Karena ini masih kurang dari 10% ya. Ya ini kalau kita bisa bilang kita tidak perlu mengkhawatirkan ya variasi ini karena masih di batas ambang toleransi. Ya mungkin kalau variasi terlalu besar baik karena walaupun ini untung ya mungkin nanti bisa ada dampaknya ya kalau ini terlalu besar juga untungnya lebih dari 10% ya mungkin bisa jadi nggak efisien itu dalam mengoptimalkan anggaran yang ada gitu. Kayak kurang bisa memanage gitu anggaran karena kita jadi kayak kelebihan ini gitu. Itu nanti bisa dianalisis lah. Tapi di sini dia cuma menanyakan apakah manajemen perlu mengkhawatirkan. Nah, kalau kita compare ke 10% ya, berarti 6,25 ini masih dalam cakupan kurang dari 10%. Berarti masih dalam batas toleransi. Terus nomor 4 itu hitunglah price variance dan quantity variance untuk bahan baku langsung serta perbandingan. Nah, ini kan ada kata kuncinya price variance dan quantity variance. Jadi mungkin sebenarnya kurang tepat untuk price variance dan quantity kalau dimasukin ke tenaga kerja langsung ya kalau kata tadi itu sebenarnya namanya rate. Kalau untuk tenaga kerja itu rate. Untuk yang quantity-nya itu sama dengan hours. Karena ini satuannya jam ya, quantity-nya itu satunya hours biasanya. Nah, tapi kita udah ngitung tadi ya. Intinya ada yang 400. Aku dulu. Ini ya tadi ya 415 800 variance-nya, variance price-nya ya. Kita dari DM dulu ya. Dari direct material itu kan kita punya variance 415.800 untuk yang price-nya. Terus untuk yang quantity-nya itu ada 187.000.
Nah, ini kita bandingkan sama anggaran. Anggaran untuk DM kan tadi adalah 4,4 dikali 85.000 dikali dengan 10.000. Ketemu 3,7 miliar. Nah, untuk DL-nya 3,75. Totalnya 7,49. Kalau kita compare, nah ini ada yang mau komen nggak? Jadi dia tuh 415.000 itu kan dia untung favorable. Nah, tapi untungnya itu dia lebih dari 50%. Lebih dari 10%. Lebih dari batas ambang. Nah, itu dampaknya kayak gimana ya? Ada punya komen nggak? Padahal kalau rugi kan udah jelas nih. Kalau rugi kan berarti dia ke apa namanya ya overload cost lah istilahnya. Tapi ini malah costnya kita kayak kurang maksimal gitu. Gitu nggak sih ininya konsepnya? Ada yang punya pendapat nggak? Nanti ngaruh di nomor 5 nanti penjelasannya. Nah, soalnya yang ini tuh yang price variannya itu dia favorable, jadi menguntungkan karena si aktualnya lebih kecil daripada anggaran. Tapi dia melebihi batas ambang toleransi varians. Ada pendapat nggak? Ada ya? Nah, intinya itu nanti di tinggal dicari ya. Nanti kalau dia favorable, jadi aktual lebih kecil dari anggaran, tapi dia melebihi batas toleransi varians ya. Nah, apakah itu variansnya berlakuannya untuk unfavorable atau untuk favorable juga itu batas ambang ini? Mungkin Ya bisa mungkin gimana Mas Dede? pendapat Mas Ya, Revi. aku nggak bingung juga Berarti nih. dia aktualnya jauh lebih kecil ya dari anggarannya. Betul, Berarti betul. ya mestinya berarti di penganggarannya dia perlu ada evaluasi kembali lah. Artinya masih kurang pas lah ketika dia Serap ya, melakukan belum penganggaran ya. terserap ya anggarannya ya. Iya, berarti ketinggian ya ininya dia Tinggal penganggarannya. ekspektasinya ya. Betul. Oh, oke. Ya itu bisa jadi ini. Siap-siap masih. Nah itu ya untuk apa namanya kalau logikanya ya. Karena kan kalau aktual lebih dari anggaran kan itu udah pasti lah banyak faktornya lah. Entah dia dari tiba-tiba harga naik dan tiba-tiba harga tiba-tiba ada apa situasi ekonomi terus terjadi kelangkaan barang material gitu. Itu kan banyak faktor. Tapi kalau ya kata Mas Bade tadi yang bisa jadi dia terlalu berekspektasi tinggi ya. Jadi nggak terserap gitu si anggarannya. Tidak terserap optimal lah. Batas optimalnya itu adalah berapa 10%. Nah gitu kan mungkin maksudnya ya. Nah, kalau DL ini sama aja sih. DL ya kita tinggal compare to anggaran. Jadi dari varian tadi kita perbandingin ke anggaran. Kalau sini sih semuanya lebih dari 10% ya. Ini 14 sama 20%. Ya berarti tadi ini yang favorable yang mana? 775. Jadi 26% ini 20% ini udah kelebihan menganggarkan ini dia kuantitasnya dia, jadi dia kelebihan ekspektasi gitu. Jadi nggak ini lagi dia asumsi dia menganggarkannya itu jadi nggak tepat gitu mungkin. Nomor 5 itu nah tadi sebenarnya udah kita bahas ya, apakah manajemen perlu mengkhawatirkan kalau nilai price dan quantity-nya itu mengkhawatirkan nilai price dan quantity-nya variasi. Jadi tadi dari yang jawaban kita tadi ya, kita perlu khawatir nggak? Nah, nanti dilihat di tadi batas toleransinya. Kalau dia lebih dari 10%, baik dari un atau favorable ya, itu bisa dikategorikan itu mengkhawatirkan. Nah, kemudian, tadi apakah kemungkinan penyebab terjadinya masing-masing varians? Nanti tadi tinggal dijelaskan apakah kalau dia unfavorable atau tidak menguntungkan itu misalkan karena tadi tidak efisiensi penggunaan tenaga kerja secara optimal gitu. Jadi banyak yang dia sebenarnya kerjanya dalam jam kerja tertentu ya bisa menghasilkan
misalkan lebih dari 10 produk ya, tapi dia cuma menghasilkan 5 produk. Berarti dia ada inefisiensi di jam tenaga kerjanya gitu dan sebagainya. Itu contohnya. Nanti tinggal di masing-masing inilah. Nah, kalau nomor yang selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap bahan baku langsung dan tenaga langsung. Nanti itu kalau kemarin itu mungkin yang ada di kelas tambahan ya, kesamaan tuh kayaknya bilang tuh ya bisa kepala bagian divisi produksi atau nanti mungkin ada dari terkait dari pengadaannya, procurement-nya gitu. Itu bisa nanti masing-masing lah ya, sesuai preferensi masing-masing. Nomor 7 juga berikan rekomendasi berdasarkan analisis itu. Nah, itu sih untuk yang nomor ini. Nah, ada pertanyaan nggak? Nah, tadi ada yang nanya itu di soal nomor 3 ya. Nah, ini itu kenapa si pengoperasian alat pengendali polusi itu masuk ke aku agak bingung sih ini masukin ke penilaian atau ke pencegahan. Ini ada pendapat nggak? Kalau pengoperasian alat pengendali polusi ini kan berarti kan dia dioperasikan di awal ya. Masuk mencegah atau sudah dalam proses ini, maksudnya dalam proses kerja gitu. Ada pendapat nggak sih ini? Pengoperasian alat pengendali polusi ini masuk ke preventif atau ke yang penilaian ya? Aku mikirnya kemarin ini masuk ke pengoperasian, masuk ke pencegahan. Jadi udah di awal gitu kita tentuin. Tergantung ininya ya, dia dioperasikannya itu di awal sebagai pencegahan atau dioperasikan setelah terjadi polusi ya. Kali ini kan pengoperasian alat pengendali polusi. Ya, seolah-olah polusinya sudah terjadi gitu ya. Terjadi ya, nah itu setidaknya atau belum dia mencegah lebih gitu. ke persepsi lagi sih. Jadi ini kemana? Kalau kayak gini bukannya tinggal dimasukin asumsinya aja ya? Iya nah, sih. Itu sih kembali ke asumsi sih. Ya, berarti nanti tinggal kasih keterangan aja ya, keterangan intinya ya dia masih masuk ke biaya lingkungan gitu. Entah dia karena sini sebenarnya nggak disuruh dibagi 4 sih. Cuman biar lebih menambah poin dan bisa menjelaskan ya. Ini kita bagi 4. Ya, tapi nanti kalau ini berarti nanti balik lagi ya, bisa aja dia asumsi yang pertama ya kita pengendali polusinya itu ya misalkan apa ya, pengendali polusi itu apa contohnya? Nah, bisa aja misalkan di awal tuh kita udah jaga-jaga gitu alat ini biar nanti ketika ada polusi ya itu bisa berfungsi, atau juga dari sudut pandang ya kalau dia sudah terjadi gitu ya Mas ya, kalau sudah terjadi polusinya ya itu kita bisa operasikan alat ini gitu ya. Itu berarti tadi balik ke asumsi, kan di sini nggak detail ya asumsi, jadi bisa kita tambahkan. Tapi intinya kalau dari sini maksud laporan keuangan ini ya itu intinya kita harus menentukan yang mana masuk ke biaya lingkungan dan yang mana masuk ke keuntungan lingkungan kalau itu ditanyakan gitu ya di Mbak Vicky ya sebenarnya. Ini ada lagi nggak? Ini aku belum sampai nomor apa? Nomor 4 yang belum. Nomor 4 saya belum. Nanti aku share kalau udah selesai ya. Ya jadi ini tadi masih baru jam 8 tadi baru mulai ngerjainnya. Jadi ini nggak kekejar. Ini kalau udah ada petunjuk nanti kita samain aja. Nah, paling gitu sih dari semua yang tadi ada pertanyaan nggak? Ini aku kirim ke sini aja ya ini Excel ini. Oke. Makasih Mas Revi. Ini aku belum sama sekali nih. Iya. Nah, aku ada ini nih, waduh. Nggak bisa. Sebentar. Pengen banyak nge-share nih.
Mungkin aku harus unstop share kali ya. Biar ini sama ngasih apa lagi ya? Oh, currently use. Oh, harus ditutup. Oke. Sama ini coba dikerjainnya sambil ngitung waktu deh. Biar kalau ujian sebenarnya kadang kan kita gregetan tuh, sebenarnya kita bisa cuman kehabisan waktu. Iya. Ya, coba dihitung juga waktunya gitu. Kadang-kadang begitu lihat soal banyak udah langsung panik duluan ya. Iya, udah panik duluan. Sama kalau ujian nggak usah rapi-rapi, yang penting bisa kebaca. Betul, betul. Iya. Nah, itu satu sama apa lagi aku nge-share tuh. Kemarin tuh di siapa ya aku nge-share-nya? Mbak Nabila ya, docsku. Bentar. Ini aku share. Jadi di docs ini udah aku kolek ya tipe-tipe soal. Jadi sudah menemukan si dosennya ngambil dari mana aja. Ada 3 buku ya. Kayaknya dari 3 buku itu. Nah, ini aku kemarin coba kolek tipe-tipe soal sama jawab soalnya itu. Jadi tapi ini baru sampai relevan course. Jadi kalau ada update-annya ya tinggal nanti lihat di sini gitu. Jadi nanti tinggal dilihat aja cara pengerjaannya. Ya mungkin kalau yang makanya kalau ini ya Mas Andri ya antara latihan dan UAS kan kayak ibarat apa ya? Apa kemarin meme komiknya tuh? UASnya Yang gimana? Godzilla sama King Kong itu kan? Iya. UASnya kayak gimana, latihannya kayak gimana. Nah, makanya aku kolek di Zoom di docs ini tuh tip variasi soalnya gitu. Ya kayak jebakan-jebakannya tuh ya ada di situ gitu. Terus satu lagi apa ya? Mau share apa tadi? Oh ini sekalian ini. Nah itu untuk solution tugas Senin ya tinggal di edit lah jawabannya gitu. Udah sih nanti paling yang update-nya nanti aku kasih ya yang untuk yang nomor 4 tadi baru masih mau ngerjain sih. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada ya paling gitu sih ininya UAS-nya. Ya, untuk persiapan itunya. Sementara nggak dulu nih, Rep. Enggak sih, Kita mau belajar dulu nih nanti sambil ngerjain. Betul. Nanti ketemu salahnya kok nanti. Aku juga waktu yang ikut kelas apa? Kelas yang apa tuh? Yang tambahan itu kayak pelongo. Ini anak kelas pagi ngomongin apa sih? Iya, harus ngerjain sendiri dulu biar beneran gitu kan ya. Aku mesti loading yang anak kelas pagi ngerjain apa gitu. Ya, tapi pasti kerjain ternyata ini yang dikerjain gitu. Ternyata itu. Sih itu paling untuk yang ini kalau nggak ada pertanyaan. Tadi aku udah kirim ya, ada pada download kan ya. Ntar kalau dia misalkan perlu kita diskusiin gitu, tinggal di chat aja. Sementara sih mending salin yang kira-kira kita udah bener dulu. Jadi kalau nomor 4-nya tuh aku tinggal kirim aja. Paling itu sih. Ada ini nggak? Tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita saatnya mengakhiri, mungkin istirahat. Makasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas Revi. Makasih, Mas Revi. Makasih, Mas Revi. Thank you. Yuk, sama-sama. Ini aku close ya. Oke, Ref. Ya, yuk. Makasih ya. Yuk, sama-sama.